Oke, selamat pagi teman-teman MS Trade and Investment semuanya. Oke teman-teman, pada pagi hari ini saya akan membahas satu teknik melihat pergerakan suatu saham ya setelah dia mengalami kenaikan yang sangat pesat. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini yang saya mau gunakan contoh adalah BNLI. Ya, BNLI atau Bank Permata ini ya itu sekitar bulan Oktober ya. Oktober tanggal 7 Oktober 2020 mengalami kenaikan yang sangat pesat. Oke, sebelumnya standar saya kita akan lihat dulu monthly-nya. Seperti ini teman-teman. BNLI pergerakannya seperti ini. Ini secara monthly ya. Sempat terendah kemarin di mana ini? Terendah itu di 320 Februari 2009 ya. Kemudian tertingginya juga tahun ini di 3000 berapa ini? 3750 ya. Kita akan lihat sekarang weekly-nya. Weekly-nya kita lihat. Ya, secara umum sebenarnya pergerakannya di dalam jangka panjang itu tidak kemana-mana ya. Seperti itu teman-teman, tidak kemana-mana. Ini ketika saya di BNLI tahun 2011an juga. Ini 2008 nih harganya ya sekitar itu aja, seperti itu. Saya sih beberapa kali trading saham ini ya, ketika dia terbaca ada tren. Ketika tidak terbaca tidak adanya tren, saya tidak akan trading di saham tersebut ya. Ini seperti ini di bulan ini teman-teman lihat ini 2020 ini benar-benar tidak ada pergerakan. Jadi saya tidak tertarik. Jadi teman-teman yang trading ini kalau lihat suatu saham nggak ada pergerakan ya jangan masuk ke situ. Itu nggak ada gerakan berarti seperti itu. Nah, BNLI kemarin baru mulai menarik saya adalah ketika dia bermain di luar kebiasaannya, yaitu kebiasaannya di sini kan 1300, saya tidak tertarik karena memang dia biasanya di situ. Saya baru akan tertarik ketika dia bergerak di luar kebiasaan. Jadi saya tentu akan bikin patokan dulu kebiasaannya dia di mana. Oh, di sini. Jadi ini saya ambil ini aja ya. Saya ambil rentangnya dulu aja ya. Peta rentangnya saya anggap dia banyak bermain di sini cukup lama. Pada waktu itu di kisaran 1300-an tuh saya anggap biasa ya. Oke, baru kemudian dia kan sempat turun di 1100-an di bulan September. Saya juga nggak tertarik untuk beli ya karena turun gitu loh. Walaupun turun terus dia naik lagi, saya masih nggak tertarik karena dia masih ada area di sini, area konsolidasi yang cukup lama sebelumnya. Ya memang dari awal petanya seperti ini teman-teman ya. Ini saya bawa dulu teman-teman tahu ceritanya. Nah, jadi dari area konsolidasi ini tidak tertarik saya. Turun, dia mulai naik. Saya pikir itu masih ada konsolidasi di sini 1000 ke 1300 nggak begitu banyak. Jadi saya nggak begitu tertarik. Nah, baru kemudian ketika BNLI itu breakout teman-teman. Memang dari dasar ini breakoutnya, dari dasar ini naiknya kuat teman-teman. Dan kemudian dia breakout dari konsolidasi lamanya di sini. Nah itu saya telat. Hari pertama breakout saya telat. Ya saya telat. Jadi saya kasih tahu saya mulai. Ya ini saya lihat BNLI itu naik. Cuman saya baru positioning itu sekitar 1500. Jadi sekitar di sini teman-teman. Jadi saya baru masuk di sekitar 1500. Jadi di sini baru saya masuk di harga 1500-an di sini ya kira-kira ya. Nah, di sini baru saya masuk. Jadi gimana nih? Telat dong. Ya. Memang saya nggak dapat benar-benar breakout di hari pertama langsung di harga ini gitu. Karena apalagi waktu itu sepertinya dia cuma testing aja. Closingnya mendekati area breakout lagi. Saya pantau besoknya dan ternyata saya nggak dapat barang di bawah. Saya dapatnya di 1500. 1500 saya lupa 2 kali entry atau berapa gitu. Nah, oke teman-teman. Terus
Kalau nggak salah dua kali entry. Terus BNLI itu naik nggak ketulungan teman-teman. 1, 2 ya. Kalau dari posisi saya 1, 2, 3, 4, 5. Di hari kelima dia naik nggak ketulungan. Tanpa konsolidasi teman-teman. Padahal kalau kita lihat di chart monthly-nya, ya dia all time high waktu itu. Memang saham-saham yang all time high ya teman-teman ya. Saham-saham yang naik lebih tinggi dari sebelumnya. Itu cenderung dia akan naik terus. Dia tidak ada musuh. Dia tidak ada resist volume. Resist volume itu adalah resistan yang diciptakan oleh orang-orang yang nyangkut. Jadi orang-orang yang nyangkut itu ketika sahamnya nyampe di harga dia beli, itu dia akan sell dulu. Ketika jumlahnya yang sell akan banyak sekali, itu menjadi resistan teman-teman. Resistan menjadikan saham itu ketika naik dan melewati area itu lagi, dia akan dilawan oleh orang yang mau keluar. Ini dengan catatan orang yang mau keluar ini dia belum mengetahui peta atau belum memahami secara teknikal ya. Kalau sudah memahami secara teknikal, dia mungkin akan tahu titik-titik itu, atau mungkin candle-nya white marubosu, suatu saham akan cenderung untuk naik seperti itu. Tapi karena belum memahami psikologi market dari candle-nya, akhirnya ada kenaikan, untung sedikit dijual, ya. Akhirnya terjadi penyesalan ya. Ketika saya jual kok selalu naik ya, karena tidak membaca candle-nya seperti apa, seperti itu. Oke. Jadi BNLI naik teman-teman 5 hari. Nah, puncak tertinggi ini profit saya itu 110% BNLI. Tetapi itu kan hanya disentuh berapa lama ya. Saya take profit sebagian. Turun lagi, saya take profit lagi. Ya memang untuk BNLI ini saya bisa cukup bagus jual di atas, tapi masih sebagian. Dan sebagian lagi saya jual di bawah besoknya. Pas turun itu saya jual. Jadi puncaknya kalau di sini saya dapatnya itu sekitar 110-an ya teman-teman ya. Saya 110 pokoknya saya ingat nilai saya 110, jadi kalau 110 itu kan ya segini teman-teman, kira-kira di area ini teman-teman. Dari area masuk saya itu kira-kira ya di sini nih saya dapat 110 baru kemudian dia turun. Nah di area sini saya sempat jual separuh kalau nggak salah. Separuh baru kemudian sisanya itu saya lupa tepatnya jual di berapa. Pokoknya total keuntungan saya dari BNLI itu 70%. Jadi kalau 70% kemungkinan saya jualnya tuh di sini, area jual saya. Ya area jual saya di area sini teman-teman. Saya singkirkan aja dulu biar lebih enak ya. Ini area tertingginya saya. Ini area jualnya saya. Ya, ini kan lebih enak. Nah, jadi saya tidak bisa menjual pada puncak. Seperti halnya untuk agro saat ini mungkin teman-teman belum sebagian bisa jual pada puncak. Hebat sekali bagi orang-orang yang bisa menjual di puncak 100%. Tapi itu tentu ya tidak semua orang bisa seperti itu. Nah, oke, sekarang kayak kasus agro. Ketika naik dia turun. Seperti Antam ketika naik dia turun. Kira-kira akan seperti apakah agro Antam seperti itu? Oke teman-teman. Suatu saham ketika dia naik teman-teman. Ini area naiknya saham itu. Ya. Suatu saham ketika naik ini saya ambil swing low-nya di sini ya. Swing high-nya di sini. Jadi ini saya menganggap yang di kanan ini jangan diperhatikan dulu, saya untuk belajar teman-teman. Ini swing low-nya di sini, kita tarik kenaikannya BNLI itu sampai tertingginya di sini. Nah, ini kenaikan BNLI sampai tertingginya. Nah, kenapa kita mencari swing low dan swing high? Karena kita akan menggunakan retracement untuk melihat pembalikan BNLI ini setelah naik dalam tren ini, dalam garis ini tuh di berapa saja. Seperti itu teman-teman ya. Fungsinya apa? Fungsinya kita melihat petanya. Peta resisten support dari BNLI. Oke, kita akan pasang Fibonacci retracement teman-teman. Fibonacci retracement kita ambil dari swing low. Swing low itu kita cari yang
tinggi, rendah, tinggi. Jadi kita cari area ininya, area tinggi, rendah, tinggi. Jadi ini ya. Saya coba besarkan teman-teman biar tidak mengganggu. Sebentar ya, sabar ya. Masih pagi kan ini? Ya, kira-kira seperti inilah. Ini high, low, high. Saya ambil retracement, ini low, high, low. Ini swing low, di sini swing high. Biar teman-teman jelas ya. Di sini swing low, di sini swing high. Jadi sambil, kalau sama saya ini sambil bahas sambil belajar gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Oke, saya bersihkan dulu. Oke, setelah kita tahu swing low, swing high-nya, kita akan pasang retrace di sini. Nanti saya netkan, ini saya tarik dulu aja. 32 nggak begitu kelihatan teman-teman ya, sebentar. Saya paskan aja biar bener-bener. Ini saya trennya saya hapus ya biar saya nggak keganggu. Trennya saya hapus dulu aja. Karena trennya nanti akan terbaca juga dari ini teman-teman, dari teman-teman biar enak gitu loh. Oke, kita ambil retracement dari sini ya. Kita tarik sampai high-nya. Ya. Oke. Di dalam Oke teman-teman, di dalam BNLI ini naik dalam tren naiknya teman-teman dari swing low ke swing high. Dia perlu untuk retrace atau pullback. Nah, di area mana saja dia akan pullback? Itu biasanya mengikuti satu aturan Fibonacci teman-teman ya. Fibonacci itu angka matematika ya. Kalau teman-teman mau cari, saya nggak jelaskan di sini, silahkan googling aja. Apa Fibonacci itu? Nah, seperti itu ketika dia naik, dia akan retrace. Retrace dia ke berapa? Retrace-nya dia ada yang 23,6, ada 38,2 dan 50 serta 61. Tetapi kebanyakan para ahli trading Fibonacci, buku-buku seperti itu mengatakan yang penting adalah di 38, 50, walaupun 50 bukan merupakan bilangan Fibonacci, dan 61. Jadi ketika suatu saham itu naik, dia akan retrace mengikuti aturan Fibonacci. Apabila dia mantul dari area 38 dan mantul lagi ke atas, maka kenaikan itu adalah sangat kuat. Jadi ketika dia mantul, ketika dia naik, terus dia turun, penurunannya itu adalah kemungkinan di Fibonacci 38. Dan apabila dia mantul dari 38 tidak ke 50, dia akan lanjut ke atas dengan kekuatan yang lebih kuat. Itu apabila dia mantulnya hanya di 38. Tetapi apakah demikian secara ideal hanya bermain di area situ? Belum tentu. Suatu saham bisa saja dia akan turun lebih dalam. Apalagi apabila melihat kemarin kayak Antam Agro, ARB 7%. ARB 7% turun sedikit sudah terkunci di ARB. Seperti itu. Nah, ketika dia mengalami penurunan yang jauh lebih dalam, dia bisa nyampe ke retrace ke 50 teman-teman di sini. Ya. Retrace 50 ini bisa menjadi support. Jadi teman-teman yang mau beli bisa antri di situ. Antri di area situ. Atau kalau misalkan dia overshoot ke 61,8, ini adalah titik kritis. Kalau jebol dari area sini, udah nggak bagus lagi. Ini saham udah spike aja. Dia naiknya ini cuma sesaat. Naik sekian, turun sekian, impas. Nggak bagus itu saham. Tetapi kalau sampai ke 38, terus naik lagi, itu normal. Itu normal dan bagus. Seperti ini. Ya. Atau dia ke 50, walaupun 50 bukan angka Fibonacci, bisa juga seperti itu.
Fibonacci ini adalah gambaran buat teman-teman kira-kira penurunan saham tuh sampai ke titik berapa saja. Nah, terus bagaimana kombinasinya? Ya, teman-teman bisa mengkombinasikannya dengan menggunakan hammer ya. Maksud saya candle. Kalau ada hammer di area-area support itu adalah konfirmasi bahwa titik itu adalah merupakan support ya. Dia mantul di area situ. Seperti ini kicking di 61 dia cuma disentuh aja teman-teman. Terus di area 50 ini sering menjadi support. Dites lagi, kemudian 38,2 menjadi support. Seperti itu dan seterusnya dia akan menjadi resist, seperti itu, resist lagi ketemu ini. Dan di area sini menjadi resist, menjadi support ya. Seperti itu. Dan ini mau dites lagi. Jadi Fibonacci ini bagus sekali teman-teman untuk melihat peta pergerakan satu saham. Jadi ini mungkin bisa diterapkan ke agro, Antam, yang lain-lainnya, yang ARB kemarin. Teman-teman bikin Fibonacci-nya dan teman-teman lihat petanya seperti apa. Kalau dilihat seperti ini, BNLI walaupun turun, ternyata di dalam 3 bulan berikutnya dia berlari kembali. Jadi saran saya untuk pemegang agro, silakan lihat video saya sebelumnya tentang Fibonacci di agro, dan disitulah kira-kira peta-peta pergerakan dari agro, Antam, dan saham-saham lain yang ARB kemarin. Untuk selanjutnya, saran saya untuk teman-teman yang trading jangan menggunakan margin, karena apabila menggunakan margin kan batas kita cuma T+4 sudah di force sell ya, seperti itu. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti channel MS Trade.